anak-anak, salam Merdeka Belajar. Apa kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Mari kita belajar bersama. Sediakan kertas kalian, kertas, buku cetak, dan alat tulis lainnya. Kita akan mulai melanjutkan pembelajaran tema kita. Tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. 4. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Apakah kamu sudah siap? Kita mulai. Ayo mengamati. Ada 3 jenis gambar yang disediakan. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Masih ingat karena kemarin ada kalimat tanya atau kata tanya. Kamu membuat sebanyak mungkin kalimat tanya berdasarkan ketiga gambar. Yang pertama itu ada gambar pekerjaan memfotokopi. Kemudian ada tukang pangkas. Kemudian ada teknisi bengkel. Sepeda motor. Nah, silakan dikerjakan. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis bersama orang tuamu. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Tentu kamu melihat ada usaha lain yang dilakukan oleh tetangga kamu, mungkin kerabat keluarga kamu, atau teman-teman yang ada di sekitar rumahmu. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 63 dan 64. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Nah, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas?
jelaskan. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 64 dan 65. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kita lanjut, ayo menjawab. Ayo membaca. Baca teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Kita baca teksnya, anak. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 dolar Amerika, sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari hingga April 2015, nilai ekspor menjadi 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara Asia seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Batul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Batul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan dan setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, batu, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan. Dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Sumber
www.antaranews.com dengan penyuntingan. Nah, pertanyaan untuk kamu adalah, apakah kamu mengetahui komunitas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diekspor dari berbagai negara di lingkungan ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasinya yang kamu temukan secara tertulis. Kamu bisa mencari informasi dari internet, dari majalah, atau dari koran bersama orang tuamu. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 69. Baik, kita lanjut ke benda magnetis dan benda non-magnetis. Perhatikan gambar berikut, apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ya, boleh kita lihat ya nak, ada pensil, ada penghapus, ada sisir, ada penjepit kertas, ada paku, dan ada kancing peniti. Nah, dari keenam benda ini, manakah yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis? Perlu kamu ingat bahwa benda magnetis adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bisakah kamu mencontohkan salah satu atau mencari salah satunya? Kalau begitu, Bapak akan mencontohkan satu. Benda magnetis yaitu kancing peniti. Karena terbuat dari besi atau logam-logam. Kemudian benda non-magnetis. Pensil yang kamu gunakan setiap hari. Karena terbuat dari kayu. Baik, kita lanjut. Ada 6 lagi gambar. Bisakah kamu membedakan mana benda magnetis dan benda non-magnetis? Ada sisir, ada gunting, ada batu, ada kayu, ada daun, ada gelang-gelang plastik, dan ada sebuah lingkaran. Nah, setelah kamu amati gambar tadi, apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Ada benda, kemudian ada prediksi ditarik atau tidak ditarik. Buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan sederhana. Dilakukan ya nak ya, agar kamu bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar nyata. Ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 71. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Ada tujuan percobaan. Mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan yang tadi ya nak. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan pada tabel.
Ini dia tabelnya. Nah, hasilnya kamu tulis, kemudian kesimpulannya juga. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 72 dan 73. Ayo berdiskusi. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jumlah jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Minimal 3 pertanyaan ya nak. Silakan dikerjakan. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat bersama orang tua kamu. Dan mintalah orang tua kamu untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat. Ayo membaca. Baca teks berikut dalam hati. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lain yang perlu diketahui orang lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 74 dan 75. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kamu yang belum atau anak bapak yang belum tekan tanda tombol agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.